Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, monggo Mas Arwan presentasikan bahannya, bahan komprehensif, RPP, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan dikonfirmasi oleh Prof. Winarno dan saya. Silahkan Mas Arwan, 5-7 menit. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji yang saya hormati, izinkan saya mempresentasikan RPP yang sudah kita buat untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan ini. RPP yang saya buat itu materi pokoknya adalah pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam dari kelas 12 semester Gasal dengan alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran atau 45 menit. Kemudian dari RPP yang saya buat, di dalamnya terdapat beberapa poin, di antaranya kompetensi inti, meliputi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian yang berikutnya kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Itu kompetensi dasarnya salah satunya adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah meyakini ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian poin berikutnya ada materi pembelajaran, Bapak. Materi pembelajaran yang kita ambil yaitu yang pertama adalah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam secara faktual. Kemudian dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, termasuk konseptualnya. Kemudian menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam itu secara prosedural. Kemudian di poin E, kita ada metode pembelajaran. Yang pertama pendekatan saintifik. Kemudian yang kedua model pembelajarannya kita menggunakan program based learning atau PBL. Kemudian metodenya dengan cara ceramah, tanya jawab, wawancara, dan diskusi. Kemudian yang F, kita sebagai medianya adalah PowerPoint atau PPT, kemudian LKPD atau lembar kerja siswa, kemudian lembar penilaian, dan Al-Quran terjemah. Kemudian alat dan bahannya kita menggunakan penggaris, spidol, dan papan tulis atau whiteboard. Kemudian ditambah laptop, LCD, dan proyektor. Kemudian berikutnya sumber belajarnya menggunakan buku panduan atau paket KI kelas 12, internet, buku referensi yang relevan, Al-Quran terjemah, dan lingkungan setempat ataupun sekolah, pun lebih spesifiknya ke kelas. Kemudian langkah pembelajarannya itu dari kegiatan pendahuluan 15 menit berisi orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kemudian dilanjutkan pembelajaran kegiatan intinya selama 105 menit. Itu berisi tentang kegiatan literasi pembelajaran dari pernikahan tersebut, dari melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, dan menyimak materi yang disampaikan guru. Dan yang setelah dijelaskan, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian kegiatan literasinya juga meliputi mengamati kejadian, membaca sumber lain secara buku teks, aktivitas, wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Kolaborasi atau kerjasama meliputi mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling tukar informasi. Kemudian ada poin kolaborasi atau kerjasama. Di dalamnya ada diskusi, mengolah informasi. Kemudian poin berikutnya adalah critical thinking atau berpikir kritis, yaitu menambah keleluasaan atau pendalaman materi. Kemudian komunikasi. Kemudian dalam kontennya juga ada kreativitas dari siswa.
Kemudian terakhir yaitu kegiatan penutupnya selama 15 menit berisi peserta didik membuat resume ataupun kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan, kemudian memberikan PR ataupun LKPD di rumah, kemudian di sesi terakhirnya guru memeriksa hasil belajar yang telah dicapai ataupun didapatkan oleh siswa, dan yang terakhir menutup dengan doa. Kemudian setelah pembelajaran selesai itu masih ada beberapa poin hasil belajar. Poin hasil belajarnya berupa yang pertama penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan, yang keempat remedial, dan yang kelima ada pengayaan. Itu Bapak dari konten RPP yang kita buat. Ya, terima kasih, kasih. Mas Arwan Hidayat. Tadi persepsinya pakai apa, Mas? Orientasi Pak, istilahnya untuk membuka dengan materi sebelumnya dan memberikan semangat untuk siswa. Oh gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Prof. Winarno untuk mendalami dari bahan ajar yang tadi disampaikan. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Pak Arwan. Begini, dalam membuat RPP itu guru diminta untuk menerapkan yang namanya teori belajar, ya. Ya Pak. Ya karena yang namanya belajar ya Pak, ya karena baru kayak gitu sekarang. Gitu. Nah, teori belajar itu ada berapa yang Anda tahu? Teori belajar yang saya tahu ada, yang pertama misalnya ada teori belajar konstruktivisme, ada teori belajar mungkin demonstrasi itu Pak juga bisa, teori belajar mandiri, mungkin keroyokan gitu ya. Ya, kan ada mandiri, ada keroyokan. Ya teori belajar. Ya. Tadi konstruktivisme itu ya Pak, yang ada teorinya itu teori belajar demonstrasi dan mungkin memberikan tugas mandiri itu Pak. Oh yes. Teori belajar itu ada 4. Itu kalau mandiri itu enggak teori belajar. Ada konstruktivistik, ada kognitif, ada humanistik, ada behavioristik. Nah, kira-kira ya saya tahu, mungkin teman-teman guru udah pada paham, tapi mungkin namanya aja yang bingung. Nah, kalau punya Anda itu kira-kira dari 4 teori belajar itu pakai yang mana? Menurut Anda? Kalau pernikahan ini lebih kepada ke kognitif, ke kecerdasan pengetahuannya Pak. Sekaligus nanti bisa mempraktekkan. Anunya apa tuh Pak? Yang Anda ini yang Anda gunakan alasan gitu loh. Kenapa Anda pakai yang kognitif? Hafalan gitu, pengetahuan gitu. Ya, kalau pernikahan secara teorinya kan banyak yang harus dikuasai siswa, Prof. Jadi secara kognitifnya harus dibangun dulu pengetahuannya sehingga nanti ketika aplikasi di masyarakatnya lebih tahu nanti standar nikahnya, persyaratannya, dan Anda tadi bilang bangun itu kan dalam pembelajaran itu membangun itu yang mana? Membangun teori belajar yang mana yang membangun itu? Kalau membangun konstruktivisme. Nah, berarti sebenarnya Anda menggunakan itu, cuman dikombinasi. Nah, kemudian ketika Anda menggunakan konstruktivisme itu yang dibangun apanya dulu? Yang dibangun dari sikap dan pengetahuan siswanya, Prof. Pengetahuan tentang nikah itu ya. Nah, kemudian di situ kan di dalam RPP itu diminta untuk Anda menerapkan yang namanya apa? TPACK itu ya. Singkatan apa TPACK itu? TPACK. Ini apa? Saya agak lupa, Prof. Oh ya udah. Teknik apa? Saya agak lupa itu, J. Katanya lupa, mohon maaf. Yang penting kalau tajwid jangan lupa loh ya. Kalau ini lupa enggak apa-apa. Guru agama tajwid lali apa meneh, guru wijaya keliru itu salah ya. Nah, kemudian problem listening di situ kan makanya pengelola atau pengelola pusat itu Anda tuh diminta untuk memakainya itu PBL. PBL itu singkatannya apa? Problem listening itu artinya apa? Problem based learning. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah, Prof. Nah, berdasarkan masalah. Nah,
dalam materi ini, materi pernikahan ini, masalah apa yang Anda angkat? Yang bisa Kemarin dijadikan kita masalah mengangkat permasalahan pernikahan di usia dini, Prof. Jadi di beberapa desa itu banyak remaja yang di bawah umur itu sudah menikah. Di bawah 17 tahun ke bawah masih ada. Jadi pengetahuannya itu kan masih kurang. Padahal kalau standar pernikahan itu untuk usia minimalnya laki-laki 21 dan perempuan 19 tahun. Jadi kita kemarin mengangkat pernikahan di bawah umur itu, Prof. Anda rumahnya mana toh? Saya di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Prof. Desa. Lah kenapa Anda coba aja Anda ngangkat pernikahannya Syekh Puji dengan Mariana Ulfa itu, tahu enggak kemarin? Iya, nggih, Prof. Nah, itu kan ramai itu. Nggih. Nah, dipakai itu aja masalahnya diangkat. Wah, itu bagus. Itu kan orang Ambarawa sini tuh. Ambarawa, nggih, Pak. Jadi dekat gitu loh. Dan itu di media sosial juga ramai itu. Ini barusan muncul lagi itu Mariana Ulfa itu yang barusan muncul. Kalau dulu ramai di tahun 2008, tapi 2022 muncul lagi. Oke, selanjutnya ketika Anda menggunakan penilaian itu, Anda menggunakan penilaian hot enggak? Iya, Prof. Hotnya gimana caranya membuat? Untuk membuat soal HOTS kita menggunakan konteks nyata dari permasalahan yang ada. Misalnya nanti kita memberi soal yang istilahnya rumit tapi ada satu jawaban yang benar. Istilahnya anak dituntut untuk berpikir tingkat tinggi untuk menjawab sebuah masalah. Ya, semoga nanti ketika Anda PPL nanti Anda ketemu pembimbing yang paham ini ya, HOTS ini ya, karena tidak sembarangan membuat soal hal itu ya. Oke. Iya, Prof. Yang terakhir, terima kasih. Silakan Pak Dr. Supadi untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Win. Ya, tadi sudah banyak tentang pedagogik dan profesionalisme dalam mengajar. Selanjutnya untuk materi bacaan Al-Quran sudah disiapkan, Mas Arwan? Ya, ini Pak, saya buka dulu di HP saya. Ya. Siap. Oke, sudah dibuka, Nggih? Oke, sampun. Ya, silakan baca nomor soal 1 itu. Bacaan nomor 1, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Oke, yang kaf dan seterusnya itu baris kedua. Kaf ha ya ain shad. Oke, itu semua yang bacaan-bacaan kayak gitu disebut apa? Al-huruf al-mutasol. Al-muqoto'ah, mutakoto'ah ya. Kemudian sekarang soal nomor 2, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Oke, majriha bacaan apa? Pak Arwan? Imalah, Pak. Imalah. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Bacaan? Idgham bilahuna. Bilahuna. Fi maujingka. Bacaan? Bacaan ikhfa. Ikhfa. Ma'ziliyya. Bacaan? Idgham bilahuna, Pak. Idgham bilahuna. Takumma. Wala takumma. Bacaan? Idgham bihuna. Idgham bihuna. Lanjut. Soal nomor 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa rabbiyyu qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa hum 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Oke. Jamiyun. Atau jamiyun yang panjang itu bacaan apa? Jamiyun atau jamiyun itu bacaan apa? Ini idhar. Yang itunya, tashilnya itu ya yang saya maksudkan. Oh, jamiyun. Ya. Yang jamiyun atau jamiyun gitu ya. Okay. Oke, kemudian kita ke soal nomor 6 coba. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man basana min marqatina hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursalun. Tadi mim marqatina, Anda berhenti enggak di situ? Mim marqatina. Berhenti enggak di situ? Tadi saya enggak. Tadi yang berhenti di setelahnya. Setelahnya Prof. Jadi tadi tidak kuat nafas, jadi kita ulangi dari lafal sebelumnya. Kalau mim marqatina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu ada bacaan apa itu? Mim marqatina, terus itu kan berhenti sejenak ya seharusnya. Okay. Tanpa mengambil nafas, itu disebut apa? Tanpa mengambil nafas. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Bacaan? Sakta. Sakta, ya betul, sakta. Okay. Nah, itu nanti. Nah, ini bacaan yang gharib-gharib ini nanti Anda tekuni, jangan sampai kita tidak tahu ya sebagai guru agama Islam ya. Prof. Siap, terima kasih. Begitu Mas Arwan, mungkin untuk ujian sampai di sini, tapi ada satu hal lagi. Setelah ini Anda ada waktu 3 menit. Nanti silakan nulis surah An-Nasr, Idza Jaa ya. Kemudian nanti langsung di WA-kan ke saya. Nah, itu. Siap. Ini kita tutup dulu. Mari kita tutup ujian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Mas Arwan. Selanjutnya Anda live group, kemudian langsung nulis, langsung di WA ke saya. 3 menit saya tunggu ya. Oke, saya stop nih. Terima kasih Prof. Sami-sami.